Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Ya, pasti bahagia, pasti sukacita, pasti luar biasa. Amin. Kemarin saya baca-baca atau lihat YouTube, ada inang atau ada ibu yang begitu, gimana ya bilangnya, begitu bangga atau apalah itu, sehingga dia mempertontonkan bagaimana dia semangatnya membakar ulus-ulusnya yang begitu banyak sekali. Saya berhitung bisa lebih dari 20 helai ulus dia bakar. Dia bilang dia mau patahkan dari kuasa setan-setan dan apa segala macam begitu ya. Baru perdebatan anak-anak muda yang bilang, "Ma, nanti kalau aku menikah janganlah pakai adat ya. Ribet kali, sibuk kali orang di pesta adat itu. Susah lah, mau nanti berjam-jam dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Jangan-jangan mau terbit lagi. Saking lamanya, belum lagi bau asap, sumpek dan segala sesuatunya. Ke orang bau-bau keringatan, orang merokok, ribet sekali gitu." Akhirnya orang menyalahkan adat, dan banyak orang sepertinya sudah tidak lagi mau hidup di dalam budaya itu. Dan tema kita saat ini adalah melestarikan budaya. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun di satu sisi ada juga kita yang lebih tersinggung
kalau dibilang somaradat daripada tidak beragama gitu ya. Kau nggak beragama kau katanya kan. Kalau gitu dibilang ya paling hehehe, itu aja pun katanya kan. Tapi coba kalau dibilang somaradat doho katanya gitu kan, apa kau bilang? Berantem pun jadi ya. Apalagi kalau dibilang somaradat gitu, itu paling bahaya itu, apalagi di suku Batak ya. Untung aja di suku Batak, sempat di suku Batak botak lagi batuk lagi, itu persoalan lah itu. Tapi benarkah seperti itu? Dan kita pada saat ini diajak kepada sebuah kenyataan bahwa ternyata Yesus juga maradat Yesus juga ternyata hidup di dalam budaya. Dan hal yang luar biasa, konteks kita saat ini, dan kita mungkin luar kepala ini ya, saking hafalnya jadi luar kepala. Bayangin menghafal di luar kepala, gak tahu di mana menghafalnya gitu ya. Artinya apa? Dihantar kepada sebuah kenyataan. Yesus ternyata hidup di dalam situasi adat istiadat budaya pada saat itu. Mari kita melihat kenyataan itu. Ternyata Yesus hadir di pesta. Ternyata Yesus menjadi bagian dari sebuah pesta pernikahan. Dan luar biasanya, dia justru kalau orang Batak bilang, dia marhobas di sana. Dia orang bahkan yang nyuci piring kalau kita lihat di pesta-pesta adat Batak, parboru dia. Menyediakan makanan, menghidangkan minuman di tengah-tengah pesta pada saat itu. Artinya apa? Ternyata Yesus juga hidup di dalam budaya. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat pesta pernikahan di Kana ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Dan kita dihantar kepada sebuah kenyataan, ternyata mujizat itu dimulai dari kehidupan mencintai budaya, kehidupan yang lahir di tengah-tengah budaya. Makanya mari kita bersyukur sebagai orang Batak, sebagai orang yang punya budaya, artinya yang berasal dari budi dan daya, dan menjadi sebuah kekuatan kita untuk merekatkan kita satu dengan yang lain. Makanya jangan antipati dengan budaya. Budaya itu karya yang terindah, menjadi buah akal pikiran kita manusia yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau sempat budaya itu justru menjauhkan kita dari Tuhan, itu baru masalah, itu baru menjadi dosa. Kalau sempat lebih hormat kepada tulang daripada kepada Tuhan, kalau sempat lebih mendahulukan tulangnya daripada Tuhannya, itu baru repot ya. Itu yang pertama sekali. Lalu yang kedua, hal yang luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam perikop kita saat ini. Ternyata mujizat itu, karya Tuhan Yesus itu, pesta pernikahan itu terjadi di Kana, di tanah milik suku Asher. Ini adalah tempat, ini adalah kampung, ini adalah kalau per PH Tulu katanya per Huta-Hutahian masih dekat itu ya. Ini mungkin per PH 100 gitu ya. Kalau ada orang yang bilang ada adik itu bilang kalau buka cup minuman itu, kalau minum di Starbucks bukannya macam Parsipiomot katanya. Tapi mau bilang bahwa sekali lagi bukan mau mengecilkan ya, tapi mau bilang bahwa itu jauh di kampung-kampung sana, itu jauh di huta-huta sana. Tapi hal yang luar biasa, pesan yang mau dinyatakan di dalam situasi itu, jangan malu menjadi parhuta-huta, jangan malu menjadi parhuta-hutahian, entah huta-huta apa lagi lah itu ya. Gak enak bilangnya ya. Iya, tapi jangan malu berada di dalam situasi itu. Ternyata Tuhan mau katakan bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, ketika kita lakukan, ketika kita mulai, walaupun itu kecil dan berada di tempat yang jauh, itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang terbaik, dimanapun tempatmu, dimanapun kehidupanmu, dimanapun engkau ditempatkan di dalam kehidupan ini. Lakukanlah sekecil apapun itu, perbuatlah. Walaupun kita parhuta-huta, walaupun kampung kita tidak ada di peta,
Walaupun kampung kita mungkin tidak ada bisa dilihat melalui melalui satelit, tapi tetaplah melakukan yang terbaik itu. Lihat Yesus dimulai dari Kana, daerah terpencil, desa, kampung. Tapi mujizat itu, perbuatan baik itu justru dilakukan dari sana. Lalu apa yang berikut yang bisa kita nyatakan? Yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ada ikatan yang luar biasa antara mamanya dengan anaknya. Hal yang luar biasa. Apa itu? Maria kenal sama anaknya. Maria mengenal siapa Yesus. Itu gampang? Enggak, itu tidak gampang. Kenapa banyak sekarang orang tua yang tidak mengenal anaknya? Mungkin tahu anaknya, tapi tidak mengenal sifat anaknya. Makanya suka berantem, makanya suka berantakan gitu ya. Anak-anak bilang, mamaku itu jadul, papaku itu jadul, nggak tahu perkembangan zaman. Emang gimana lah, orang kampung katanya pula kan, karena dia lahir di kota, karena dia lahir di kota Madia, karena dia lahir di Jakarta gitu, terus menganggap orang tua yang jadul, berantakan gitu kan. Mama sih lahirnya di tahun jebot katanya ya. Banyak orang yang tidak kenal dengan anaknya, banyak orang tua yang tidak kenal dengan anaknya, tidak memahami anaknya dengan baik. Makanya suka berantakan, makanya suka berdebat. Perdebatan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi perikop kita mengantar kita, hai orang tua, kenallah anakmu dengan baik. Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak, kenallah anakmu dengan baik. Kalau anaknya dikenal dengan baik, pasti lebih gampang untuk ngajarinnya, pasti lebih gampang untuk menasehatinya. Iya kan? Karena akan bisa bicara dari hati ke hati. Coba bayangkan kalau sempat anakmu, anak kita, lebih curhat kepada orang lain daripada mama papanya. Apakah itu baik? Ya, jelas tidak baik. Bayangkan kalau sempat anak-anak kita lebih mendengarkan nasihat orang lain daripada nasihat papa mamanya. Jangan sampai lagi datang lagu yang berikut ya. Mama papa larang, atau mama papa selalu berdebat, selalu bertengkar sama anaknya. Kalau dia kenal anaknya dengan baik, pasti suasana keluargaan itu akan semakin indah, akan semakin sukacita ketika anak-anak itu bisa dekat, bisa curhat, bisa berbagi dengan orang tuanya dengan baik. Dan Maria menghantar kita mewakili ibu-ibu, mewakili orang tua yang kenal dengan anaknya. Lalu apa yang berikut di dalam firman Tuhan ini? Hal yang luar biasa berikut yang mau dinyatakan adalah ketika ketemu sepertinya sebuah dialog Maria dan Yesus. Yesus sepertinya agak gimana dengan mengatakan, apa maumu padaku? Apa yang engkau hendaki kepadaku? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Bagaimana kita melihat hal yang berikut itu? Apa itu? Maria tidak mau berbantah. Maria tidak mau berdebat. Maria tidak mau adu argumen. Maria tidak mau mensanggah-sanggahan dengan anaknya. Terlebih pengenalan yang indah tadi dengan Tuhan Yesus. No debate. Gak ada artinya berdebat. Gak ada artinya mensanggah-sanggah untuk sesuatu yang baik. Gak ada gunanya bertegang leher sampai uratnya kelihatan semua begitu ya, sampai kepalanya, apalagi kalau kepalanya agak jidatnya agak lebar gitu, muncul urat-uratnya gitu, pembuluh-pembuluh darahnya. Gak ada gunanya ternyata. Maria menerima situasi itu. Meskipun Tuhan Yesus bilang saatku belum tiba, karena Tuhan memang mau mengajarkan kita bahwa saatnya nanti dia akan menerima perintah dari Allah Bapa. Tapi Maria sekali lagi, no debate. Tidak usah berantem, tidak harus gontok-gontokan untuk mencapai sesuatu
yang baik, sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Maria justru hanya mengatakan bahwa apapun yang dikatakannya, apapun yang dibilang Yesus itu, kerjakanlah. Dan itu yang menjadi kekuatan kita yang berikutnya. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, lakukanlah. Dan itu menjadi pesan bagi kita. Apapun yang Tuhan bilang dalam kehidupan kita, lakukanlah. Gak usah bantah, kerjakanlah. Gak usah, kenapa ini Tuhan, bagaimana ini, bla bla bla, apa segala macam, begitu ya. Lakukan saja. Kalau Tuhan katakan kasihi sesamamu, peduli orang lain di tengah-tengah kehidupanmu, lakukanlah. Gak usah berbantah-bantahan. Nanti begini Tuhan, nanti begini Tuhan, nanti aku dipandang seperti ini, nanti aku begini. Tak usah, itu tidak ada artinya. Lakukanlah seperti pelayan itu. Dikatakan, lalu dikerjakan. Yesus perintahkan, lalu kerjakan. Makanya setiap perintah Tuhan, lakukanlah. Maka apa yang terjadi? Itu yang terakhir dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mujizat itu menjadi nyata. Tadinya anggur kekurangan, anggur itu kosong, akhirnya melimpah. Akhirnya terpenuhi. Bayangkan kalau sempat suhud, bayangkan kalau sempat yang punya pesta kurang makanannya, pasti malunya luar biasa, sakitnya itu tidak berapa, malunainina katanya ya. Sempat ada seperti itu, mau ditaruh kemana muka ini, kata tuan rumah pasti ya, kata yang punya pesta pasti. Tapi ternyata kita melihat anggur itu tersedia dengan baik dan tidak mempermalukan keluarga yang berpesta. Dan itulah kehidupan bersama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan dipermalukan. Kehidupanmu tidak akan dipermalukan. Justru engkau akan mendapat tempat yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Kita tidak akan pernah dipermalukan ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Yesus di dalam hari-hari kita, engkau tidak akan pernah dipermalukan. Seperti yang punya pesta, tidak dipermalukan. Bahkan dikatakan anggur itu semakin hari, semakin semakin lama, bukannya berkurang rasanya, tapi rasanya tetap sama. Dan itulah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita dan tidak akan berubah. Sampai kapanpun itu, perbuatan, pekerjaan, tindakan, atau apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan berubah. Selalu sama. Baik dari zaman perjanjian lama sampai saat ini dan nantinya. Sebab Yesus adalah Yesus Tuhan yang tidak berubah. Dan akhirnya dikatakan bahwa pesta berjalan dengan baik. Dan orang-orang merasa puas. Orang-orang merasa sukacita. Sebab apa? Tuhan memberikan yang terbaik di dalam acara itu, di dalam pesta itu, dan di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi Tuhan menyatakan, lakukanlah ketika Tuhan yang perintahkan. Maka itu akan semakin sempurna. Dan itu bisa kita lakukan. Sebab Tuhan yang menyuruh kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyapa kami. Biarlah kami Tuhan menghargai setiap budaya yang ada pada kami. Dan budaya itu menjadi kekuatan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman-Mu juga kami mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Tanpa debate, tanpa adu argumen, tanpa saling sanggah menyanggah di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami melakukannya seturut apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kami. Maka sukacita kami akan melimpah. Sebab Tuhan yang berkarya, sebab Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan virus corona ini. Amin.